yang diperoleh oleh teman-teman semua. Bahkan hampir di kelas ini yang berjumlah 32 dari hasil asesmen yang kami terima berjumlah 32, kebanyakan ada 29 bahkan 28 yang belum memiliki kriteria. Makanya materi kami hari ini yang paling tinggi itu tentang manajemen waktu. Banyak yang belum bisa membagi waktu tentang belajar dan bermain. Mana waktu untuk belajar dan mana waktu untuk bermain. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, kita screening dulu. Semuanya pada berdiri. Cari temannya boleh bertiga, boleh berdua, boleh lebih. Kita akan mulai dari sini. Sampai. Jadi di tengahnya tentang manajemen waktu. Nah, adapun tujuan dari materi kita hari ini yang pertama yaitu kita dapat mengetahui apa sebenarnya itu manajemen waktu. Yang kedua, kita dapat mengetahui manfaat dan bagaimana strategi agar kita dapat memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga yaitu kita menyadari bahwa pentingnya manajemen waktu dalam keseharian kita. Yang keempat, setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa manajemen waktu itu sangat berguna, sangat penting supaya kita tidak stres, kita tidak pusing dan kita tidak kelelahan jika kita mempunyai tugas. Kita asesmen awal terlebih dulu. Nah, nomor 1, saya sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Siapa yang sering menunda-nunda jika mengerjakan tugas? Yang kedua, saya kurang memiliki waktu untuk istirahat. Siapa di sini kebanyakan bermain dibanding waktu untuk istirahat? Ya ada? Yang ketiga, saya sering merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar. Yang keempat, saya tidak mampu mengendalikan keinginan saya untuk bermain. Siapa di sini yang lebih mendominankan waktunya untuk bermain dibanding untuk belajar? Yang kelima, saya sering malas untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab saya. Siapa malas kerjakan PR-nya? Oke, ternyata dari asesmen awal yang kita lakukan terbukti bahwa teman-teman di sini banyak yang belum memanajemen waktu dalam kehidupannya.
Tapi teman-teman belum pernah melakukan apa-apa. Apa yang menurut teman-teman paling sulit dalam mengatur waktu? Apa yang teman-teman anggap paling sulit untuk diatur? Apakah belajar, bermain, atau istirahat? Belajar? Bermain? Siapa yang main game di sini? Tidak ada? Oke, sebelah sini. Apa yang teman-teman pahami tentang manajemen waktu? Teman-teman manajemen waktu dalam kesehariannya? Tidak pernah kalau datang ke sekolah jam 7.00 karena jam 7.00 masuk kan? Jam 7.00 itu manajemen waktu atau bukan? Manajemen waktu, karena kita dapat mengatur waktu dengan baik. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan, mengontrol waktu yang kita miliki agar dapat menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Apa itu manajemen waktu? Mampu mengatur waktu agar kegiatan berjalan dengan baik. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui bagaimana itu manajemen waktu, sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat ketika kita dapat memanajemen waktu. Manfaat manajemen waktu. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika teman-teman dapat manajemen waktu, kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik, kita dapat mengatur waktu kita dengan baik, kapan kita belajar, kapan kita bermain, kapan kita pergi jalan-jalan, kapan kita istirahat, dan tugas yang kita kerjakan itu tidak akan menumpuk. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Mengapa manajemen waktu dapat mengurangi stres? Siapa yang bisa jawab? Kalau punya tugas dikerjakan tepat waktu atau sistem SKS, sistem kantor tidak? Masih mau stres? Tidak? Jadi solusinya bagaimana? Kerjakan tepat waktu. Kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Jika teman-teman semua punya cita-cita? Punya. Semua punya tujuan? Punya. Nah, kalau punya tujuan, perlu kayak manajemen waktu? Perlu? Nah, sangat perlu. Ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, ketika kita tidak dapat memanajemen waktu, berarti sangat susah kita untuk mencapai cita-cita. Walaupun kita capai, pasti tidak akan sesuai dengan harapan kita, karena kita tidak dapat mengatur waktu kita dengan baik. Kemudian dengan memiliki kemampuan mengatur waktu yang baik, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan yang masa depan, baik dalam bidang akademik maupun dalam non-akademik. Semua punya kegiatan ekstrakurikuler? Tidak. Pernah mengikuti kegiatan di luar kegiatan pembelajaran? Nah, siapa di sini pernah bertentangan antara kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan kegiatan jam pembelajaran? Contohnya hari ini mau belajar fisika,
dengan jam contoh jam 1 dan kegiatan di sekolah belajar fisika. Mana yang akan teman-teman pilih? Siapa yang pilih di sekolah? Siapa yang pilih untuk belajar di sekolah? Siapa yang pilih untuk ikut kegiatan PPKT? Oke, nanti kita lihat di strategi meningkatkan penting tidak memiliki manajemen waktu. Penting. Nah, jika teman-teman merasa bahwa manajemen itu sangat penting, adakah strategi yang akan teman-teman lakukan untuk dapat manajemen waktu tersebut? Adakah cara-cara teman-teman agar bisa manajemen waktu dengan baik? Di sini ada 3 strategi manajemen waktu yang efektif. Coba teman-teman diskusikan bagaimana itu metode Pomodoro, bagaimana itu teknik. Siapa mau baca nomor 2? Nomor 3. Kelompok di sini yang barisan ini membahas tentang strategi nomor 1, di sini strategi nomor 2, di sini strategi nomor 3.
Poin ketiga, metode ABCDE. Oke, jadi teman-teman yang poin nomor 1 itu sudah ada pendapat dari kelompok 1 mungkin bisa dijelaskan. Dan supaya teman-teman yang bisa mendengarkan dan mendengar metode kehidupan. Pada hari ini, saya menjelaskan metode
Tiga. Siapa yang sebelum masuk dalam kelas belajar terlebih dahulu? Siapa yang belajar biasa satu mata pelajaran sebelum masuk dalam kelas? Ada LKS siapa? Siapa yang biasa kerjakan soal di LKS? Siapa biasa kerjakan soal di LKS-nya? Disuruh. Jika disuruh? Iya. Siapa bilang mau kerjakan jika tidak disuruh? Yang kedua yaitu tingkat kesulitan materi. Adakah mata pelajaran tertentu yang teman-teman rasakan sangat sulit? Kenapa? Matematika dari contoh sejarah. Siapa bilang sejarah sangat susah? Ya sangat susah karena mengingat tidak suka belajar kimia, fisika, matematika. Siapa suka belajar matematika? Yang mana kebanyakan tidak suka belajar matematika. Tapi tingkat kesulitan materi seseorang itu dapat mempengaruhi manajemen waktu. Contohnya ketika kita diberikan tugas, contohnya matematika, ketika kita tidak dapat mengerjakannya dengan baik, kita akan membuang banyak waktu di pelajaran kita untuk mengerjakan PR. Nah, untuk itu kita akan bahas di kelas nanti. Yang ketiga yaitu ujian dan tugas. Biasa belajar ketika ada ujian dan tugas? Di situ baru belajar? Iya. Dan itu dapat mengurangi manajemen waktu kita karena kita tidak belajar dari awal kita masuk sekolah dan dari awal kita masuk semester 1 sampai ujian kita tidak belajar, makanya mendapat ujian dan tugas itu baru kita buru-buru untuk mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu faktor internal. Ini tentang motivasi. Siapa di sini lebih suka motivasi dari dalam diri atau motivasi dari orang lain? Dari orang lain? Lebih suka motivasi orang lain? Siapa lebih suka motivasi dari orang lain? Ada pacarnya bilang. Siapa lebih suka motivasi dari dalam dirinya? Tidak ada? Ada? Lebih suka motivasi dari dalam diri? Mana lebih berdampak motivasi dari dalam diri atau motivasi dari orang lain? Orang lain? Nah, bagaimana kalau Nabi bilang begini, gue pasti bisa sekali kok, tapi dari dalam diri kita tidak mungkin berusaha. Mana yang jadi motivasi dari dalam diri atau orang lain? Iya, karena yang kedua yaitu disiplin diri. Paham disiplin diri? Bagaimana disiplin diri? Disiplin diri berarti kita dapat mengendalikan diri kita. Mana yang lebih penting, mana